jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya sapa sekali lagi. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali. Kita datang di hadiratnya dengan sukacita yang penuh. Kita mau mencari wajahnya dan meninggikan namanya yang agung. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, hari Minggu ini kami berkumpul kembali Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Terimalah Tuhan sembah pujian kami percaya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus Tuhan, inilah sembah kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan, penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Gunung tuntun, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau.
kami yang besar Tuhan. Segala perbuatan-Mu ajaib bagi kami Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari sama-sama saya undang untuk berdiri. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sungguh besar? Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Allahku.
Tuhan, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu dan berikan selamat Tuhan.
hidupku, bangkit keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Waktu tahun kau besertaku, Yesus jaminan hidup. Kau terkuat aku, ya. Amin. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, ya. Amin. Waktu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan hidup kami. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Satu-satunya jalan harapan kami, yang kami bisa masuk ke surga Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamat. Ya Yesus Tuhan, Dalam janji-Mu, dalam janji-Mu Tuhan, kemenangan Haleluya. selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya Yesus Tuhan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, ya Yesus Tuhan, tiada pernah Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selama-lamanya.
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Haleluya. Selamanya Tuhan menyatakan Allah kami, juru selamat kami, Tuhan di hidupku. Sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Yesus Engkau Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan kami percaya Engkau juru selamat kami. dalam janji Ya Yesus Tuhan, kemenanganku. oh Tuhan Yesus, Selamanya kan ku nyatakan Engkau Yesus yang baik. besar setiamu Dengan Tuhan sungguh-sungguh lagi katakan, hidup. Yesus Engkau juru selamat, ini iman kami Tuhan Yesus. dalam janji-Mu Kami percaya Engkau kemenanganku. ya Yesus Tuhan. Selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama saya undang berdiri. Yesus Engkau juru selamatku, ya Yesus Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Saya silakan hambanya dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi siklau ya Rabbi siklau ya Rabbi siklau ya Rabbi siklau ya Rabbi. Haleluya. Hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan, glory, 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 glory. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Ku puji, ku sembah, ku agungkan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyayangi kami. Engkau selalu memperdulikan hidup kami. Bahkan setiap musim hidup kami Engkau ada bagi kami Tuhan. Keberadaan kami pada siang hari ini di tempat ini hanya semua karena kasih setia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dengan keterbatasan hamba-Mu, dengan kelemahan kekurangan hamba-Mu, hamba percaya Roh-Mu yang kudus mengambil alih dan berbicara bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Hamba merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Kuasa dan pengurapan-Mu terjadi atas kami semua, terjadi atas jemaat Tuhan. Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerti, menangkap pesan-pesan Tuhan bagi kami, dan itu menjadi rema yang baru bagi kami, memberikan kekuatan yang baru bagi kami, membangkitkan semangat kami, iman kami bergelora lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara. Senang lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang penuh dengan sukacita. Pujian penyembahan yang sungguh antusias, luar biasa. Saya percaya itu karena spirit rohani kita bergelora pada pagi hari ini. Saudara, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih untuk tim musik, tim pujian yang membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Luar biasa. Saya diberkati sekali lewat tim musik dan tim pujian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur diberi kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan berkat rohani buat kita pada pagi hari ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yeskel Kubing dari Bandung, membawa tiga wanita spesial dalam hidup saya ya. Yang di depan ini adalah Ibu Priscilla istri saya, yang di belakang anak saya Yela dan Holy Sarah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendampingi saya dalam saat senang, susah, dan melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 30 tahun yang lalu, kira-kira gitu, kira-kira Bapak Ibu ya, saya pernah datang menghadiri pernikahan dari Pak Daniel dan Ibu Daniel. 33 tahun yang lalu saudara. Saya diberi kesempatan untuk menyanyi saudara. Saya bilang wah ini kesempatan untuk memberi yang terbaik buat teman saya ya. Pak Daniel ini teman saya sejak kuliah dan satu asrama saudara. Kemana-mana berdua saudara. Jadi saya bilang saya mau mempersembahkan pujian yang terbaik. Sekalipun pemusik Mazda agak sulit mengikuti improvisasi saya saudara. Jadi kalau orang bilang kalau kita ikuti lagu Brewery, dan itu improvisasinya banyak sehingga sulit diikuti. Walaupun palas-palas sedikit saudara, tapi saya senang karena saya bisa memberi yang terbaik. Sampai hari ini kalau Pak Daniel ketemu sama teman-teman yang lain, dia suka cerita, wah Kubing ini luar biasa. Tapi yakin Pak Daniel saya ingin memberi yang terbaik buat pernikahan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai Om Cornelius almarhum juga bilang, wah Kubing itu hebat juga ya. Sambil tertawa saudara, saya tidak tahu tertawanya memuji atau tertawanya ngeledek saudara ya. Tapi apapun itu saya berkata Tuhan saya ingin memberi yang terbaik.
Sehingga pujian saya bawakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu aku berbahagia, saudara. Wah, itu keren sekali. Waktu saya merasa itu keren sekali, saudara. Bukan karena saya pintar nyanyi, tapi karena saya nyanyinya sungguh-sungguh, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita baca bersama-sama 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang 11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini adalah ayat yang luar biasa buat saya, saudara. Ada seorang bijak berkata begini, saudara. Kapal atau perahu itu tidak akan tenggelam oleh karena air yang ada di sekitarnya. Tetapi kapal itu atau perahu itu akan tenggelam kalau air itu masuk ke dalam kapal itu. Saya menangkap pesannya begini, Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan segala sesuatu menguasai hidup kita, mengintervensi hidup kita, maka itu akan menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita, menggagalkan setiap cita-cita dan harapan kita, saudara. Kenapa? Karena kita membiarkan intervensi segala masalah, pergumulan, beban itu menguasai hidup kita sehingga kita kehilangan apa yang disebut dengan kepercayaan kita, nilai-nilai rohani kita kepada Tuhan. Jadi ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali kita suka menyalahkan orang lain. Kenapa saya gagal dalam hidup saya? Kenapa saya tersandung dalam hidup saya? Kenapa saya jatuh dalam hidup saya? Bukan karena salah orang lain, saudara. Karena salah diri kita sendiri, membiarkan semua hal-hal yang negatif mengganggu, merusak pikiran kita, membuat kita menjadi pesimis, membuat kita tidak menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Dan itu bisa menggerogoti iman kita, itu bisa menghancurkan hidup kita, saudara. Seperti kapal ini bisa tenggelam karena air begitu banyak masuk ke dalam kapal ini, sehingga air ini menguasai kapal ini dan kapal ini tenggelam. Banyak akar pahit, banyak kesombongan menjadi pohon yang besar dalam hidup kita, sehingga itu menguasai kita, sehingga kita jatuh dan kalah dalam setiap perlombaan iman dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pembacaan yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa Daud seorang manusia biasa. Kalau kita baca dalam pasal 56 itu berbicara soal bagaimana Daud merasakan bahwa dia akan diserang oleh musuh-musuhnya. Dia sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat, dia akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Kalau hal itu menguasai pikirannya, saudara, secara manusia dia menjadi takut. Dia akan menjadi orang yang putus asa. Dia akan menjadi orang yang mundur. Dia akan menjadi orang yang lemah. Karena begitu banyak pasukan tentara yang ingin menghancurkan dia, saudara. Tapi apa yang kita lihat, saudara? Walaupun Daud sebagai manusia biasa, dia mengalami ketakutan. Dia tidak membiarkan semua yang mengintimidasi hidupnya, menguasai hidupnya. Dia tidak membiarkan itu terjadi dalam hidupnya. Dia melawan. Dia berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu, Tuhan. Ketika aku takut,
Ketika aku dalam pergumulan yang sulit, ketika aku dalam situasi yang berat dalam hidupku, aku percaya kepadamu Tuhan. Saya tangkap pesan itu luar biasa Bapak Ibu. Karena saya juga sering mengalami banyak hal-hal yang nanti di akhir khotbah saya akan bersaksi saudara. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini mengingatkan kita bahwa ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu ada dalam setiap hidup manusia. Bapak Ibu mengaminkannya? Ada yang nggak pernah takut hari ini? Ada yang nggak pernah cemas hari ini? Apa yang pernah khawatir? Karena dinamika hidup yang luar biasa, perekonomian yang lagi sedang dalam situasi sulit. Walaupun saudara kita melihat ada hal-hal yang positif juga bagus di negara ini, tapi kenyataannya banyak orang sulit hari-hari ini saudara. Usaha-usaha sulit saudara. Banyak yang gulung tikar saudara. Banyak pebisnis juga mengatakan, aduh Pak Kubing, sepertinya bangsa kita ini baik-baik saja, tapi kami orang-orang bisnis ini berat menjalaninya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita punya Tuhan. Tadi lagu pujian yang terakhir berkata apa? Yesus kota ben, aku tidak tahu. Ya, kota bentengku, aku tidak takut. Karena Yesus besertaku. Saudara, pujian itu bukan hanya kita ucapkan dari mulut kita saudara, tapi itu sebuah ungkapan yang paling dalam. Itu merupakan ungkapan iman kita bahwa aku tidak takut, Yesus kota bentengku, Yesus menyertai aku hari ini sampai selama-lamanya. Dia Immanuel saudara, Allah beserta kita. Amin. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa lewat pujian-pujian itu merupakan sesuatu yang membangkitkan iman kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Daud berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia mau berkata bahwa ketika aku dalam keadaan takut, aku tidak lari dari Tuhan, aku tidak menjauh dari Tuhan, tetapi aku semakin dekat dengan Tuhan, aku semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Karena itu kekuatan itu jawaban dalam hidupku. Bukan jauh dari gereja, bukan tidak mau bersekutu dalam komunitas-komunitas yang ada. Justru kita semakin dalam situasi yang pelik dalam hidup kita, semakin dalam hal keadaan terpuruk, kita semakin intens, kita semakin dalam menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan saudara. Ini penting saudara. Jangan salahkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Justru Tuhan mengizinkan situasi yang sulit itu membuat kita untuk mendorong kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai bos dalam hidup kita. Bukan bukan saya, bukan ego kita, bukan saudara. Itu sebabnya kita mau belajar setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau orang Jawanya bilang sumende di hadapan Tuhan. Daud seorang yang akrab dengan Tuhan. Dikatakan dia pagi sekali mengaturkan pujian sembahannya kepada Tuhan. Pagi-pagi saudara. Dia tidak dikatakan minum kopi dulu. Dia dikatakan pagi-pagi sekali dia mengaturkan pujian syukurnya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan saudara. Ini perlu kita teladani saudara. Abaikan dulu aktivitas kita yang lain, singkirkan semua kesibukan kita yang lain. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Maka engkau akan melihat ada sebuah kekuatan yang baru, ada semangat ada yang baru, ada power ilahi yang mengalir dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam ayat 11 dan ayat 12 di situ, Daud tadi memakai sebutan pribadi Allah dengan dua sebutan pribadi.
Yang pertama dikatakan Allahku, Elohim, saudara. Dia berkata Elohim, artinya apa saudara? Dia sumber segala yang ada. Dia menciptakan langit dan bumi dan yang tidak ada menjadi ada. Dia pribadi Allah Tritunggal, saudara. Daud menyapa pribadi Bapa, pribadi Tuhan dengan Elohim. Artinya dia merendahkan diri, Tuhan, I am nothing. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Engkau sumber segala sesuatu yang ada dalam hidupku. Sumber segala sesuatu, Engkau Elohimku. Sekalipun aku tidak punya sesuatu, tapi aku percaya Allah menyediakan sesuatu bagiku. Sekalipun aku tidak melihat aku mendapatkan sesuatu, tapi apa yang tidak pernah aku pikirkan, tetapi apa yang tidak timbul dalam hatiku, itu Tuhan yang sediakan bagiku. Percayai perkataan Tuhan, percayai janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Seringkali orang berkata, mana ada tuh, mana ada tuh. Enggak ada, enggak ada. Nanti saya mau bersaksi dari kesimpulan dari khotbah saya pada siang hari ini. Saudara, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita meyakininya, itu pasti nyata ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud berkata, banyak musuh menyerang aku, banyak musuh melawan aku, ingin menghancurkan hidupku, tapi aku memanggil Engkau Allah Elohim, yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidupku, menjadi sumber kekuatan dalam hidupku. Untuk itu aku tidak takut. When I am afraid, ketika aku sedang ada dalam ketakutan, I put my trust in God. Saya meletakkan pengharapanku, kepercayaanku kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, I put my trust and faith in you. Luar biasa saudara. Meletakkan kepercayaan dan imanku kepadamu Tuhan. Kepada Allah Elohim, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang mengadakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, di bawah bumi dan di langit. Semuanya Tuhan yang adakan saudara. Dan Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3, di situ mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan segala-galanya yang terbaik bagi kita sebelum Dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia menciptakan semuanya buat siapa saudara? Buat saya dan kita semua. Allah tidak menciptakan kita dulu baru Dia ciptakan binatang atau yang tumbuh-tumbuhan atau emas dan perak yang lain. Enggak saudara. Allah menciptakan semua fasilitas yang ada di dalam dunia ini, baru Dia katakan, aku ciptakan Pak Daniel, aku ciptakan Ibu Pris, menciptakan Ibu Lani, menciptakan kita semua. Allah menciptakan setelah Dia memfasilitasi semuanya itu bagi kita. Dengan keyakinan itu kita berkata bahwa Allah telah menyediakan yang terbaik bagiku. Aku percaya bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupku. Engkau Allah Elohim. Amin saudara. Aminnya kurang semangat. Amin. Saya aja yang stroke begini semangat saudara. Saya stroke tahun 2021 saudara. Bukan serangan stroke, stroke. Nanti saya bersaksi saudara ya. Saya dulunya nggak bisa berdiri begini saudara. Nggak bisa bangun saudara. Duduk juga nggak bisa. Tapi hari ini, tadi kemarin Om Inyo berkata, tadi mau pakai kursi atau mau? Tuh lihat saudara, senyum saya juga masih miring saudara ya. Karena stroke saudara. Waktu kemarin miringnya lebih parah saudara. Miring sekali. Kalau senyum sedikit aja miring saudara. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua, Daud menyapa pribadi Allah. Tidak hanya Elohim, Tuhan semua dengan huruf besar. Yahweh. Amin saudara. Yahweh, Yehova.
yang Daud berkata bahwa Allahku adalah keberadaannya, selalu ada dan lurus sampai selama-lamanya keberadaannya tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Apapun keadaan musim hidup kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia ada. Bahkan setelah kita percaya Yesus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu membuat kita berkata, aku tidak takut. Jangan takut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba lihat Ulangan pasal 7 ayat 1, saudara. Ulangan pasal 7 ayat 1. Ulangan pasal 7 ayat 1. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Maaf Ibu Lani. Tujuh ayat 1 dan ayat yang ke-11, 18. Ulangan pasal 7 ayat 1 dan 18. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar dari negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ayat yang ke-18, yakni maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Amin. Sebelum bangsa Israel merebut tanah Kanaan, dia harus berhadapan dengan 7 bangsa. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, orang Feris, dan orang Kanaan. Dikatakan lebih banyak dan lebih kuat. 7 bangsa melawan 1 bangsa. 7 bangsa dikatakan lebih banyak dan lebih kuat. Artinya tidak seimbang pertempuran, enggak seimbang, saudara. Tetapi di tengah-tengah ketidakseimbangan itu, Tuhan berkata, jangan gentar, jangan takut, aku yang akan berperang untuk kamu. Amin, saudara. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Tuhan tahu kekurangan kita tidak seberapa. Dia tahu kita bukan orang kuat, bukan orang hebat. Dia tahu itu, Tuhan tahu persis itu. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu jemaat Tuhan di tempat ini tahu. Dia tahu engkau lemah, dia tahu engkau terbatas, dia tahu engkau penuh dengan kekurangan.
Tapi jangan pernah gentar menghadapi semua peperangan rohani dalam hidupmu, saudara. Jangan pernah takut menghadapi semua pergumulan dalam hidupmu. Karena Allah yang akan memberikan kemenangan, kekuatan dalam hidupmu. Dalam hidup saya. Dalam kehidupan kita semua. Untuk meraih tanah Kanaan itu tidak mudah bagi bangsa Israel. Tidak mudah. Perlu ada perjuangan, perlu ada kerja keras yang harus mereka lakukan. Tanah Kanaan tidak diberi dengan tidur, makan tidur, tidak, saudara. Tanah Kanaan diberikan dengan perjuangan yang luar biasa, ada pertumpahan darah di situ. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan, aku akan memberikan tanah yang seperti madu, yang ada madunya, saudara, susu dan madunya. Enak tanah Kanaan itu. Tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Tetapi tanah itu harus kau raih dengan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh. Khususnya dengan perjuangan iman. Dengan penyerahan hidup sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkat Tuhan sudah ada di depan kita. Allah telah memberkati kita. Amin. Allah telah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Allah telah, bukan nanti, saudara. Bukan mungkin, bukan kapan. Allah telah menyediakannya buat kita. Tetapi ada sebuah perjuangan iman, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan untuk mendapatkan itu semua, saudara. Tidak berleha-leha, tidak hanya tidur, tidak bermalas-malasan. No, saudara. Perlu ada kerja keras. Kalau orang bilang apa? Kepala di bawah, kaki di atas, saudara. Kerja keras harus luar biasa. Karena apa? Kita meyakini Allah telah menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Amin, saudara. Kekuatanmu tidak seberapa, modalmu enggak seberapa, kepintaranmu enggak seberapa. Kalau kau ingin membuka usaha, modalmu enggak seberapa. Tapi engkau berkata, aku tidak takut dengan modal yang ada, aku mau bersungguh-sungguh berjuang. Saya percaya Allah akan memberkati usaha ini. Saya percaya Allah akan menyediakan lebih banyak lagi berkat buat saya. Jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Amin, saudara. Percaya Tuhan menyediakan tanah Kanaan yang luar biasa buat kita. Kembali kepada Daud tadi, saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur 121, di situ dikatakan Allahmu tidak pernah terlalap, Allahmu tidak pernah tertidur, penjaga Israel tidak pernah terlalap. Tuhan gunungku, Tuhan sumber pertolonganku. Nanti saudara baca itu di rumah saudara. Dia sumber segala-galanya. Tuhan tidak pernah terlalap. Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kita. Oh, ini anak saya berjuang luar biasa. Belajar sungguh-sungguh. Tidak malas-malasan. Dia sungguh-sungguh, dia kerja keras. Tuhan melihat. Tuhan memberkati. Amin, saudara. Bagi mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang ada di sini, terus bersemangat belajar. Jangan pernah menyerah, saudara. Saya lihat ada beberapa anak Papua di sini. Walaupun engkau jauh dari papa mama, percayalah, ketika engkau berjuang sungguh-sungguh, Tuhan memberkatimu. Amin. Ketika engkau berjuang sungguh-sungguh, engkau tidak ada modal di sini. Modalmu hanya iman. Tapi Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya bagimu. Jangan kau pulang ke Papua dengan tidak bawa nama baik Tuhan. Atau hal yang luar biasa. Pulang ke Papua dengan berkata, Allahku luar biasa. Aku menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Allah tidak terlalap dan Allah tidak tertidur. Dia melihat
menyaksikan kita. Mana sih orang yang sungguh-sungguh kerja ini, mana sih? Mana sih orang-orang yang sungguh berusaha, mana sih? Mana sih orang yang betul-betul tulus, jujur, bekerja dengan baik, mana sih? Tuhan lihat, oh itu dia, si anakku luar biasa. Aku memberkatimu anakku. Dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau tidak salah pasal 2 atau pasal 1, apabila Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Tapi sebaliknya saudara, jika Tuhan yang buka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Di situ dikatakan apa? Dia Allah Alfa dan Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang akan bekerja dalam hidupmu. Membuka pintu buatmu, membuka 1000 jalan buatmu. Membuka 1000 kesempatan bagimu. Membuka 1000 hal-hal yang baik dalam hidupmu. Membuka semuanya. Tuhan pasti membuka semuanya. Tapi kembali lagi seperti Daud berkata, when I am afraid, I trust in you. Aku percaya kepadamu. Aku percaya sungguh-sungguh kepadamu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin saudara. Dalam kitab Roma pasal 5-8 disitu dikatakan, kita adalah orang-orang dikuduskan, kita adalah orang-orang dibenarkan, kita adalah orang-orang ditebus. Menarik dengan kata dibenarkan saudara. Kata dibenarkan itu berhubungan dengan penghakiman Allah. Nanti pada waktu penghakiman Allah, engkau akan dibebaskan dari hukuman. Posisi kita sudah dibenarkan sekarang. Tapi nanti masa penghakiman engkau tidak lagi dihukum karena engkau dibenarkan. Amin. Kenapa kita dibenarkan? Karena darah Kristus ada dalam hidup kita. Karena Yesus sudah menebus segala dosa kita. Dia mengambil kutuk itu. Dia mengambil penderitaan kita, dia mengambil sakit penyakit kita, dia telah mengambilnya, menggantikannya di atas kayu salib. Kemarin kita merayakan Paskah, mengingat akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tangannya dipaku, khususnya di sebelum dipaku dia bergumul di taman Getsemani. Sebagai manusia biasa dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan Injil Lukas mencatat keringatnya seperti tetesan darah. Apa itu pergumulan ringan saudara? Tidak, itu bukan pergumulan yang ringan, itu pergumulan yang begitu berat. Dikatakan tetesan darah, keringatnya seperti tetesan darah. Kalau kita orang Indonesia berkata seperti biji-biji jagung tetes keluar saudara. Dan keringat keluar. Tapi di tengah pergumulan itu dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi bukan kehendak aku. Kehendakmu Bapa. Sebuah penyerahan total kepada kehendak Bapa. Amin saudara. Penyerahan total kepada kehendak Bapa. Ketika dia menyerah sungguh ke dalam tangan Tuhan kepada Bapa, malaikat Tuhan turun dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Poin yang saya mau katakan adalah kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Amin.
orang-orang sangat berarti di mata Tuhan. Engkau ditebus oleh darahnya yang mahal, oleh kematiannya di atas kayu salib. Engkau bukan orang-orang biasa, engkau orang-orang luar biasa, Bapak Ibu. Excellent, luar biasa. Jadi jangan menganggap rendah dirimu, saudara. Jangan pernah menganggap engkau tidak mampu. Jangan pernah menganggap engkau rendah. Jangan menganggap engkau tidak berdaya. Jangan pernah menganggap engkau I'm nothing. Jangan, saudara. Ada Kristus bersama denganmu. Amin, saudara. Engkau setelah ditebus oleh kuasa darah anak domba. Dan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Seperti tema pada bulan ini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau pasti memperoleh keselamatan. Amin, saudara. Bukan kumaha engke, maaf saya pakai bahasa Sundanya. Bukan bagaimana nanti, bukan. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan. Pasti. Engkau pasti tidak dimurkai Allah. Dan ketika engkau tahu itu, saudara, mari sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam hidupmu, dalam segala perkara apapun yang engkau hadapi. Jangan biarkan pikiran-pikiran sampah masuk ke dalam pikiranmu. Jangan biarkan hal-hal yang busuk menguasai hidupmu. Jangan biarkan pohon-pohon akar pahit. Jangan biarkan pohon-pohon kemunafikan menjadi pohon yang besar dalam hidupmu. Jangan, saudara. Itu akan menghambat perjalanan imanmu. Itu akan menghambat engkau bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bahkan bisa membuat kapalmu tenggelam. Bisa membuat engkau terpuruk. Bisa menjegalkan perjalanan imanmu. Perjalanan usaha pekerjaanmu. Perjalanan rumah tanggamu. Bisa terjegal oleh karena pikiran kita sendiri. Oleh karena choice kita, cara kita mengambil keputusan. Maaf saudara, saya bukan marah-marah saudara. Saya ingin mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Tuhan itu luar biasa. Pak Daniel berkata mau 20 menit nggak apa-apa katanya. Saya masuk dalam kesaksian, saudara. Firman yang saya sampaikan tadi itu sungguh hidup dalam hidup saya. Tanggal 16 Juli 2021 saya datang kontrol ke rumah sakit dengan keempat anak saya. Kedua anak saya, ya kami berempat maksudnya mah. Ini karena dampak dari penyumbatan di batang saya, jadi saya banyak lupa, saudara. Tanggal 16 Juli saya datang ke dokter saraf. Ketika dokter bilang, Pak naik di tempat tidur untuk diperiksa. Waktu saya naik ke tempat pemeriksaan, tiba-tiba tangan sebelah kiri saya, kaki sebelah kiri saya layu. Tidak bisa bergerak. Dokter bilang ini stroke. Langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi saudara nggak bisa langsung dibawa karena lagi COVID, lagi oksigen terbatas, lagi pembatasan daerah di mana-mana. Cari-cari rumah sakit jam 10, setengah 10 baru dapat, saudara. Dari jam 5 sore baru dapat setengah 10. Masuk di rumah sakit Bromius, dites antigen.
dinyatakan positif COVID. Manusia mana yang tidak takut gabung dengan orang COVID, saudara? Pendeta mana yang tidak takut kalau gabung sama orang COVID? Saya dimasukkan di bangsal seperti ini ruangan, saudara. Puluhan orang ada di ruangan ini, seperti ruangan ini. Hanya ditutupi pakai horden, saudara. Saya mendengar teriakan orang nangis, batuk, menangis karena meninggal, menangis karena sakit. Dan saya juga bergumul dengan ketakutan yang luar biasa bersama dengan istri saya di ruangan itu. Karena sebelum saya sakit, saudara, beberapa pendeta di Bandung meninggal karena COVID. Baru pulang dari Israel, saudara, sampai di Bandung, dia urapin jemaatnya, pengerjanya diurapin sama dia. Berapa hari kemudian pendeta ini meninggal. Dan pengerja-pengerja yang diurapi juga banyak yang meninggal, saudara. Akhirnya pemerintah kota Bandung bilang gereja yang menyebarkan COVID di Bandung, saudara. Yang bawa COVID di Bandung. Ya memang benar, saudara. Dari keadaan itu saya juga menjadi takut. Saya ada di ruang COVID. Tapi saya nggak batuk. Tapi saya nggak pilek. Saya hanya dikasih oksigen, saudara. Istri saya juga nggak batuk. Hanya pakai penutup masker. Dokter semua perawat pakai baju yang seperti astronot itu, saudara. Saya dan istri tidak pakai baju itu. Saya terbaring, Tuhan. Aku seperti Daud berkata, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena godamu dan tongkatmu menyertai aku. Itu memberikan penghiburan. Tapi takutnya mesti ada, saudara. Takutnya datang lagi, takut lagi. Tapi saya bilang, saya enggak boleh takut. Saya percaya sungguh-sungguh kepadamu, Tuhan. Dokter lihat, loh, bapak ini kok di ruang COVID tapi kok nggak batuk, nggak panas. Akhirnya dokter bilang, Pak, besok bapak PCR ya. Ya. Kemudian di PCR, saudara. Setelah di PCR hasilnya besok dokter bilang, puji Tuhan negatif. Nggak yakin karena saya ada di tengah COVID. Dengan puluhan orang yang ada di situ, dengan stadium yang tinggi COVID-nya, saudara. Nggak mungkin saya nggak kena COVID, nggak mungkin istri saya nggak kena COVID, pasti kena COVID. Karena satu ruangan yang ber-AC, AC-nya nggak sebanyak ini, hanya 1-2 biar nggak terlalu panas. Dokter bilang nggak mungkin kamu nggak kena COVID. Kita tes sekali lagi, dites sekali lagi PCR, saudara. Tes PCR sekali lagi. Negatif lagi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Tuhan menjawab ketakutan kita, iman kita dengan mujizat. Amin, saudara. Itu bukan kata orang, saudara, itu kata apa yang saya alami, saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya diizinkan sudah stroke, masuk ruang COVID, itu kayak orang jatuh ketimpa tangga, saudara. Ada comorbid, orang kan kalau orang kena comorbid, kena COVID nggak ada harapan hidup, saudara. Itu yang saya dengar. Kenapa dia meninggal? Dia ada comorbid, ada penyakit bawaan, makanya dia cepat meninggal. Akhirnya saudara saya cepat-cepat dikeluarkan dari ruangan itu. Dipindahkan ke ruangan, tapi ruangannya penuh, Pak Daniel. Ada yang harganya 3 juta satu malam, 3,5 juta. Dan akhirnya saya dapat ruangan di ruang ibu dan anak, dititipkan, saudara. Dititipkan di situ. Dan saya dirawat 13 hari. Dirawat 13 hari dengan dokter-dokter khusus.
Puji Tuhan saudara, saya dinyatakan boleh pulang. Ketakutan muncul lagi, biaya dari mana Pak? 13 hari, 1 malam hampir 1 juta lebih saudara, 1 juta lebih ya. Belum dokternya, belum obatnya. Bisa hampir 100 juta saudara. Takut lagi, Tuhan ini gimana kumaha ya Gusti? Bagaimana ini Tuhan? Saya mau keluar dari sini mau gimana, nggak ada duit. Kembali lagi saya berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya Tuhan. Aku menangis di hadapan Tuhan. Tuhan aku percaya. Kalau Tuhan izinkan aku sakit. Kalau Tuhan izinkan aku masuk rumah sakit. Kalau Tuhan izinkan melihat mujizat aku tidak kena COVID. Aku percaya juga ada mujizat. Tuhan sediakan uang untuk saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba seorang teman dari anak saya ditanya, Yel, papamu kapan keluar rumah sakit? Besok. Dia bilang apa saudara? Jangan takut, aku yang tanggung semua. Aku gak kenal saudara. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan uang kecil saudara, bukan uang nominalnya kecil, uang gede saudara. Kalau 1 juta 2 juta gitu mah biasa kita nyaur orang, kasih orang. Ini hampir puluhan juta, lebih dari 50 juta saudara. Aku nanti transfer ya. Aku ingin memberkati papamu. Itu sebabnya saudara, ketika saya menyampaikan firman ini, hatiku itu penuh dengan ucapan syukur. Hatiku itu sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amin. Dan Tuhan izinkan saya sakit untuk menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Jangan pernah engkau lemah. Kalau kita baca di dalam kalimat terakhir itu, Daud fear, takut. Tapi bagian lain juga fearless, tidak takut lagi. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku tidak takut lagi. Apakah yang dapat dibuatkan oleh ujian pencobaan terhadap aku tidak takut lagi. Fearless, tidak takut lagi. Takut ada tapi sekarang aku tidak takut lagi. Khawatir ada tapi sekarang aku tidak khawatir lagi. Cemas ada tapi sekarang aku tidak cemas lagi. Fearless, tidak takut lagi. Apa yang bisa dibuat dunia terhadap aku? Saudara, tantangan dengan iman. Apa yang bisa dilakukan orang terhadap aku? Enggak bisa. Karena Allahmu dahsyat. Allahmu luar biasa. Dia Elohim, dia Jehovah. Dan keberadaannya tetap menjadi pribadi yang menyayangimu, mengasihimu sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Bisa musik bantu nyanyi pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap hati yang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. God is greater than any problem we have. Allah lebih besar dari semua masalah yang aku hadapi. Bapa,
Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapakku berterima kasih. Bapakku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dalam, selalu baru, dan tak pernah terlambat pun tolongan-Mu. Besar setia-Mu di biarkan musik nyanyikan pujian ini. Musik nyanyikan pujian ini. Saudara, apa ketakutanmu hari-hari ini? Apa pergumulanmu yang kau rasa berat hari ini? Situasi yang pelik kau rasakan hari ini mungkin membuat engkau cemas. Tapi mari dengan iman, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia hari ini melepaskan engkau. Dia hari ini membebaskan engkau, membawa engkau keluar dari setiap persoalan yang kau hadapi, bahkan memberikan kekuatan yang baru bagimu, semangat yang baru, hati yang baru. Ada sebuah transformasi terjadi terhadap keadaanmu. Ada sebuah pembaharuan terjadi. Dia Allah Elohim, Dia Yahweh, Dia Yehova bagimu. Dia melihat engkau tidak punya kekuatan. Kekuatanmu tidak seberapa, engkau tidak terlalu kuat, engkau tidak terlalu mampu untuk mengatasi pergumulan yang berat itu. Come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau lihat hati mereka.
Engkau melihat kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, bebaskan mereka, beri kekuatan bagi mereka, bersemangat yang baru bagi mereka. Ada sebuah transformasi spirit terjadi dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka betul-betul beriman, percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika engkau melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu, itulah yang akan mentransformasi hidupmu atau mengubah keadaanmu sehari ini. Tapi kalau ketika engkau tidak melihat hal yang baik terjadi dalam hidupmu, engkau tidak dapat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup, selalu baru, selalu baru. Kadangkala kami mengalami ketakutan, kadangkala kami mengalami frustasi di dalam hidup ini. Tetapi firman-Mu yang sudah diberitakan, Engkau Allah Elohim, Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Yahweh, itu Tuhan, Yesus yang sudah rela mati di kayu salib. Tetapi Engkau yang sudah bangkit menunjukkan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Maka kami tidak perlu ketakutan lagi menghadapi apa yang harus kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas nasihat dan ingatan akan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yeskiel Kuping ini Tuhan. Dan biarlah hamba doakan baik kesehatannya terutama. Kalau Engkau sudah menolongnya kesaksian tadi, hamba yakin percaya Engkau bisa menuntaskan kuasa-Mu Tuhan untuk memulihkan Bapak Pendeta Yeskiel Kuping. Demikian juga baik Ibu Priscilla dan anak-anak, dan biar Tuhan akan tolong baik Yela maupun Sarah. Biar Tuhan terus akan melindungi dan menjaga mereka di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan mereka. Biarlah diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman, baik saudara-saudara kita yang ada di rumah melalui YouTube ini, maupun kami yang sudah hadir dalam gedung gereja. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, saatnya setelah kami diberkati melalui firman, kami akan memberikan persembahan. Dan biarlah ajar kepada kami untuk memberi dari hati penuh sukacita, bukan dengan duka cita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kita yang sudah siap memberi dari hati penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Silakan duduk, nyanyikan sebuah pujian, lalu kolekte dijalankan. Ya. Sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yes Gulping yang sudah menyampaikan renungan firman. Mereka akan satu keluarga besok akan ke Malang, lalu bisa jalan-jalan ke sana. Ya, lalu habis itu bisa balik lagi untuk pelayanan. 2 anak yang bekerja juga. Tuhan memberkati ya semuanya. Oke, baik. Terima kasih sudah memberkati kita, jemaat dari GBT Oret Labora di tempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengumumannya adalah untuk kaum pria dan wanita itu diliburkan, ya. Tetapi untuk doa fajar tetap jalan 5:30 sampai 5:30. Dari Senin sampai dengan Jumat itu ada doa fajar tetap ya. Saudara yang mau ikut juga bisa ambil linknya Zoom itu ya di WA Group Info GBT Oret Labora Surabaya.
Nah, kaum pria dan wanita khusus untuk besok Selasa itu diliburkan. Ya, lalu nanti hari Kamis itu jam doa, tetapi juga ada PA, pendalaman Alkitab. Jadi didahului dengan doa dulu, lalu setelah itu ada PA. Ya, kalau Ibu Gembala menyampaikan surat Roma, kalau saya tentang gereja. Ya, jadi nanti Kamis apakah saya atau Ibu Gembala yang menyampaikannya. Tetapi yang jelas Kamis tetap ada, ya, tidak libur. Yang libur itu hanya kaum pria dan kaum wanita saja. Lalu di hari Sabtu depan, usia emas itu secara onsite saja, jam 9, ya, di tempat ini di ruang bawah, di ruang komisi, ya, jam 9. Lalu remaja pemuda itu juga diliburkan. Ya, jadi mereka Sabtu kemarin libur, ya, lalu Sabtu depan ini libur, ya, cuma jangan sampai lupa untuk masuk ibadah, ya. Dari minggunya tanggal 30 itu adalah minggu yang kelima, maka kita ada ibadah 3 kali. Kalau ini karena masih suasananya Idul Fitri, minal aidin wal baizin, ya, jadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Ya, jadi yang ketiga ibadah itu sore ini memang ditiadakan karena saudara mungkin mau, ya, istilahnya kita unjung-unjung lah ya ke keluarga atau family, silakan, ya. Tetapi minggu depan kita sudah 3 kali lagi ibadah 7, setengah 10 seperti ini dan jam 4 sore. Lanjut lagi ada untuk anak-anak, itu tetap ada, ya, minggu depan jam setengah 10, ya. Ini penting, baptisan air, baptisan kudus, jadi tanggal 7 Mei minggu pertama. Jadi masih ada 2 minggu lagi. Jadi saudara yang belum dibaptis, yang mau dibaptis silahkan, ya. Untuk mendaftar turun, lalu ada di kantor sekretariat di bawah. Lalu harus bawa fotokopi akte kelahiran 1 lembar dan pas fotonya itu 2 lembar, 3 kali 4, ya. Oke, baik, persembahan, baik itu perpuluhan kah atau kas gereja sosial, kas pembangunan, saudara bisa lihat di sana. Boleh ditransfer, boleh dibawa ke rumah Tuhan ini, enggak masalah. Sebab apa? Semuanya pasti didoakan, ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Adakah pengumuman lain yang mungkin saya kelupaan? Tidak ada, saya rasa semua sudah. Oke, baik. Mari kita akan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami mengucapkan terima kasih karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan secara rohani dalam ibadah raya kami yang kedua siang ini. Dan kami imani dari awal sampai akhir sudah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami diberkati melalui pujian penyembahan, pembacaan firman, renungan firman dari kitab Mazmur. Dan biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Memang kami harus akui secara manusiawi kami kelemahan ini.
penuh dengan kelemahan ini. Kadangkala kami merasa kecewa, kadangkala kami merasa takut, khawatir, dan ada perasaan-perasaan yang lain juga Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Tetapi Engkau sudah menguatkan kami lagi pada hari ini, minggu ini dalam ibadah kami. Karena Tuhan sanggup berjalan di depan bersama kami. Engkau dulu ada, hari ini ada, saat ini Engkau ada, dan yang akan datang Engkau selalu ada. Tidak pernah tidak ada bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya iman kami mengatakan Tuhan sanggup menolong setiap kami. Baik jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja ini. Kami sangat percaya Tuhan beserta dengan kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Pendeta Yeskel Kubik, Ibu Priscilla, anak-anak semua, biar tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka mau berlibur di kota Malang, Batu, biar dalam perlindungan penyertaan Tuhan, baik pergi maupun pulang kembali, baik ke Bandung maupun di Jakarta, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa hubungan suami istri, orang tua, anak semakin intim dan semakin harmonis di antara kami. Pribadi lepas pribadi kami dengan Tuhan Yesus ada hubungan semakin intim dan semakin harmonis juga. Demikian juga perekonomian rumah tangga kami, sesulit apapun yang Kau izinkan terjadi di negara kami. Tapi saat tangan kasih kuasa-Mu yang penuh dengan keajaiban menjamah ekonomi kami, maka dengan iman kami harus berkata, ekonomi kami terus diberkati oleh Engkau. Usaha, pekerjaan, bisnis, kami, pelajaran, sekolah, kuliah, pelayanan kami dalam 1 minggu ke depan, biarlah dibuatnya Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Seluruh persembahan tangan berkolektor, perpuluhan, ucapan syukur, kas gereja sosial, kas diakonia. Demikian juga Tuhan untuk Paskah juga Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati semua jemaat. Engkau sudah mencukupkan semuanya sampai nanti memperingati kenaikan-Mu ke surga juga. Hamba yakin percaya tetap penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kami, terutama dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pelajaran, sekolah, kuliah, pelayanan kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan baik ketua yayasan kami Bapak Timotius Robianto dengan sekeluarga, semua penatua-penatua, diaken, keluarga mereka masing-masing, seluruh jemaat Tuhan, tidak satu pun yang terkecuali GBT Orela Bora Surabaya, bahkan sampai keluarga hamba-Mu sendiri sebagai gembala jemaat. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Beri kesehatan yang baik kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berdoa supaya Tuhan terus menolong mereka yang sedang ada di luar kota, di luar pulau. Mungkin saja kalau ada yang di luar negeri, dalam perlindungan penyertaan-Mu menikmati masa liburan mereka. Dan biarlah kembalikanlah mereka di kota Surabaya dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga besok minggu pun kami sudah boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan mereka, baik yang pagi, yang siang maupun yang sore hari. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungi kami dekat jauh, tibakanlah di rumah dengan tidak kurang satu meja makan kami pada siang ini dipenuhi berkat Tuhan. Saat kami akan menyatapnya, Tuhan menguduskan dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan kesehatan kami untuk mengiring Kau dan melayan Kau. Baik Anda yang di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanita-Mu, dan didapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Kau memberkati aku
berlimpah-limpah. Nyanyi dengan imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau.